semuanya, senang sekali saya dapat menemani Anda pada Alsa Real Podcast Discussion yang diadakan oleh Law Development Division. Perkenalkan, saya Amelia, selaku moderator yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini, yaitu masa depan UMKM Indonesia di tengah dukungan kebijakan pemerintah dan juga persaingan pasar global. Sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional, UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di tengah perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis, UMKM juga dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari daya saing, akses pasar, hingga efektivitas kebijakan yang ditunjukkan dalam mendukung keberlangsungan usahanya. Melalui diskusi pada hari ini, kita akan mengulas bagaimana peran dari hukum sekaligus melihat berbagai kebijakan yang ada di dalamnya untuk mendukung pertumbuhan dari ekonomi itu sendiri. Sekaligus kita akan melihat juga peluang dan tantangan yang dihadapi ke depannya. Untuk membahas topik tersebut telah hadir bersama kita narasumber yang memiliki pemahaman dan juga perspektif yang sangat menarik terkait dengan isu ini. Beliau bernama Meilia Indiana Putri Pratiwi atau akrab dipanggil dengan Kak Mei, yang merupakan salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Udayana sekaligus alumni ALSA LC Unit tahun 2011 yang pernah menjadi Treasurer General dalam kepengurusan periode 2014 hingga 2015. Maka tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa Kak Mei. Halo, selamat Halo Kak Mei. malam, cantik. Terima kasih banyak Kak Mei telah meluangkan waktunya untuk hadir dan kita akan berbagi wawasan pada hari ini. Oke, mungkin aku nanya awalan aja deh, gimana deh kabarnya Kakak? Apa Kak? Fantastik. Fantastik. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, pengalaman Kakak selama berada di ALSA LC Unut itu seperti apa sih? Pengalaman yang kalau paling berkesan itu pernah ikut acara ALSA Forum Taiwan 2014. Tapi sebenarnya masuk ALSA LC Unut tuh udah paling berkesan, menyenangkan karena kita banyak ketemu teman, nggak cuma dari Udayana, tapi dari banyak universitas negeri se-Indonesia ya. Menarik sekali ya Kak ya. Oke, seperti yang kami ketahui nih, Kakak sekarang ini kan memiliki usaha bisnis di bidang clothing manufacture yang kegiatannya itu sudah ekspor dan juga import ya dari tahun 2016. Nah, aku pengen tahu nih Kak, apa yang menjadi alasan Kakak untuk terjun ke bidang tersebut? Sebenarnya itu karena usaha orang tua. Jadi bisnis ini merupakan bisnis turunan dari ibu saya yang saya lanjutkan dari 2015 saya tamat kuliah, saya lanjutkan ke usaha orang tua ini. Jadi itu alasan utama kenapa dari sarjana hukum pindah ke jadi bisnis ya. Jadi karena memang meneruskan usaha orang tua. Oke, menarik sekali Kak. Oke, karena Kakak ini bergerak di bidang bisnis ya. Aku ingin bertanya, menurut pandangan Kakak, apakah Indonesia saat ini sudah memberikan kepastian hukum yang cukup bagi pelaku usaha? Sejauh ini Indonesia sudah memberikan kepastian hukum yang cukup ya, sehingga saya merasa aman dan tidak takut untuk melakukan kegiatan bisnis. Menurut Kakak, seberapa penting UMKM dalam pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi saat ini? UMKM itu penting karena ternyata saya juga baru tahu karena mengikuti beberapa kegiatan seminar dan lain-lain. Waktu COVID kemarin, UMKM ternyata adalah salah satu cara Indonesia untuk bisa bertahan atau stabil dalam perekonomian ini. Jadi kenapa? Itu alasannya karena kita menyerap tenaga kerja yang lumayan banyak, apalagi di bisnis kami tidak hanya menyerap tenaga kerja yang profesional, tapi pengrajin-pengrajin kami yang ada di Singaraja, itu yang dari ibu rumah tangga, yang hanya skillnya tidak sampai sarjana juga kami serap. Jadi penyerapan tenaga kerjanya itu mungkin yang berdampak ke kestabilan ekonomi. Berarti diperlakukan secara adil begitu ya dari semua kalangan. Oke. UMKM kan tadi Kakak sebutkan berarti menjadi salah satu pilar utama perekonomian di Indonesia, gitu.
Jadi seperti apa nih peran pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan dari UMKM tersebut? Peran pemerintah yang saya rasakan sejauh ini, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menarik, Amelia. Baik dia program-programnya ya, kalau bisa dicari sekarang kan udah zaman digital, di Instagram banyak sekali program-program dari kementerian-kementerian itu mendorong UMKM, which is itu menandakan bahwa pemerintah hadir ya mendukung UMKM itu sendiri. Nah, kalau seandainya manfaat yang saya rasakan sekali dari peran pemerintah, dia mulai memberikan seperti tadi kepastian hukum yang jelas, hukumnya sudah mulai berbenah, lalu ada program-program yang bisa kita ikuti, baik itu mulai pembiayaan, fasilitas, semacam itu. Program yang paling menarik menurut kakak yang mana? Yang sangat berdampak nih untuk bisnis kakak? Ada salah satu program yang saya sangat suka, Indis Ekonomik ya, itu adalah permodalan untuk kegiatan ekspor. Itu sangat membantu sekali atau bagaimana? Itu cukup membantu karena di bisnis itu permodalan itu nomor satu ya, membantulah untuk cash flow dan lain-lain. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya kak ya. Berkaitan dengan isu naiknya rupiah nih di Indonesia. Apakah hal tersebut itu menjadi ancaman atau peluang bagi UMKM yang ada di Indonesia? Dan bagaimana pemerintah itu menanggapi permasalahan tersebut agar tetap mendukung stabilitas dari UMKM di Indonesia? Isu tentang dolar naik kemarin itu sebenarnya bisa kita lihat dari dua perspektif. Kalau kami, karena kegiatan kami ekspor, berarti kan kegiatan kami itu transfernya melakukan USD ya. Berarti kalau kita invoice-nya dengan USD, berarti dampaknya itu positif. Karena naik harganya lebih tinggi. Iya. Nah, tapi kembali lagi karena kita ada impor dan kita harus membeli produk dengan harga USD, ternyata itu berdampak ke kami juga karena harganya jauh lebih mahal dari sebelumnya. Dan kalau untuk peran pemerintah, kalau yang saya rasakan sekali belum ada yang nyata sekali ya, tapi yang kalau kita bisa lihat itu kan ternyata pemerintah tidak diam. Kenapa? Karena Indonesia rupiahnya mulai menguat gitu, sudah mulai turun lagi USD-nya. Jadi itu udah salah satu bentuk kalau ternyata peran pemerintah ya, gimana cara mereka untuk membantu menguatkan lagi rupiahnya. Masih diusahakan berarti begitu ya Betul. kak ya. Oke. Ini masih ngomongin tentang global nih kak. Di tengah arus perdagangan global yang semakin terbuka sekarang ini, menurut kakak seberapa besar peran ekspor dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia ketika kondisi global sedang tidak menentu? Bagaimana peran pemerintah juga untuk mendorong ekspor yang ada di Indonesia? Karena dolar ke Indonesia itu kan salah satu bagian devisa ya. Jadi kegiatan ekspor itu sudah pasti membantu Indonesia dalam menstabilkan atau perekonomian karena kita menghasilkan devisa ekspor itu satu. Dan peran pemerintah bagaimana ya mendorong UMKM untuk ekspor itu banyak sekali kegiatan yang seperti tadi saya bilang. Kegiatannya bisnis matching yang pertama yang saya rasakan ya dampaknya itu ada bisnis matching. Jadi pemerintah di beberapa kementerian itu membuka sekali kegiatan-kegiatan bisnis matching. Artinya para UMKM dipertemukan dengan buyer-buyer di luar negeri sehingga nanti diharapkan bahwa buyer ini bisa membeli produk dari UMKM Indonesia. Jadi kegiatan yang berdampak atau yang saya rasakan adalah pemerintah tuh sangat gencar untuk melakukan kegiatan bisnis matching maupun pameran-pameran. Jadi produk-produk UMKM Indonesia dibawa ke negeri-negeri, ke negara-negara lain, dipamerkan sehingga menariklah buyer-buyer itu untuk membeli produk UMKM Indonesia. Kalau dari bisnis kakak sendiri, apakah sudah terkena dampak itu atau belum? Sudah ikut juga, sudah pernah diajak pameran juga. Kalau boleh tahu seperti apa tuh pamerannya dan di mana? Itu tahun ini kami diajak oleh Adda Canberra untuk acara di Melbourne kalau tidak salah. Sampai sekarang juga barang kami masih dipakai untuk pameran-pameran. Terus kemarin juga kita ikut acara bisnis matching untuk ke Manila, Filipina, ada juga yang ke Australia, ada juga yang ke Jepang. Oke, kita berarti next ya. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Banyak nih UMKM yang memiliki produk yang berkualitas.
Tetapi seperti yang kita lihat, belum bisa menembus ke pasar global atau luar negeri. Nah, menurut Kakak, apa kendala utama UMKM tersebut yang dilihat masih belum dapat berkembang ke luar negeri itu menurut Kakak gimana? Hemat saya, walaupun saya ekspor ya Amel, ada masih beberapa negara yang belum bisa kita tembus ke sana. Mungkin faktor utamanya adalah kita belum punya pasar ke market itu. Produk kami ternyata belum diterima lah, atau mungkin tidak cocok untuk beberapa negara. Jadi alasannya mungkin beberapa produk UMKM itu belum cocok aja ke market itu. Kalau nanti saran mungkin inilah tadi fungsinya business matching ya. Pemerintah bisa bantu dengan kegiatan mempertemukan buyer dan UMKM ini sehingga para buyer itu ternyata tahu ya ada produk UMKM seperti ini. Itu satu, belum tahu ada marketnya di sana. Kedua, kurang taunya buyer-buyer itu ada produk seperti ini. Oke. Nah, terakhir nih Kak. Menurut Kak Mei, mana yang lebih penting saat ini? Apakah memperbesar ekspor atau mengurangi ketergantungan pada impor? Saya tuh pecinta produk lokal sebenarnya, tapi ternyata beberapa produk lokal itu belum memenuhi standar untuk ekspor atau untuk market di luar negeri. Jadi saya sampai harus impor. Saya hemat saya ya harusnya lebih besar ekspornya dibanding importnya. Kalau bisa ekspor dengan menggunakan bahan lokal. Kenapa? Karena itu pertama kita bisa jual lebih tinggi, kita bisa menghasilkan devisa, membantu orang-orang sekitar juga. Oke. Bagaimana cara memastikan bahwa peningkatan ekspor itu benar-benar memberikan manfaat nih Kak bagi pelaku usaha kecil, bukan hanya untuk perusahaan besar aja? Bagaimana ekspor itu berdampak untuk perusahaan kecil? Karena perusahaan saya juga kecil ya, walaupun tidak yang sebesar-besar sekali. Inilah tadi peran pemerintah yang nyata itu, di mana dia menghubungkan kami UMKM kecil ini ke buyer-buyer luar negeri, yang harapannya biar buyer ini tidak hanya melirik ke perusahaan besar, tapi ternyata ada UMKM kami kecil yang akan naik kelas, ternyata kualitasnya baik. Jadi jadi benar-benar berdampak lah ya. Benar, nggak cuma hanya ke perusahaan besar aja, tapi ke perusahaan UMKM yang masih kecil juga sangat berdampak nyata. Berarti Kakak sudah mendapatkan dampak itu sendiri juga? Sudah berdampak. Sudah berdampak. Oke. Mungkin segitu aja pertanyaan bisa saya tanyakan pada podcast hari ini. Mungkin dari Kakak ada closing statement yang ingin Kakak sampaikan? Untuk teman-teman, siapapun yang menonton acara ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman Alsail Si Unut kepengurusan tahun ini sudah mengundang saya. Untuk kalian yang mau membuat bisnis, jangan pernah takut atau berpikir negatif, karena sejatinya Indonesia, pemerintah khususnya, sudah cukup memberikan kepastian hukum bagi kami, bagi pelaku usaha, dan manfaatkanlah semua fasilitas dan kegiatan-kegiatan program-program pemerintah untuk menunjang bisnis kalian untuk naik kelas. Baik, oke. Dari diskusi yang telah kita ikuti bersama, dapat dipahami bahwa pembangunan ekonomi yang berkeadilan tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi juga mendukung regulasi yang efektif, kebijakan yang tepat pada sasaran, serta komitmen negara dalam menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan UMKM sebagai salah satu pilar utama dari perekonomian Indonesia. Baik, terima kasih sekali saya ucapkan kepada Kak Mei yang telah berbagi wawasan, pengalaman, dan juga pemikirannya pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengikuti podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Amelia Putri selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih dan sampai berjumpa di episode selanjutnya.